Baik, manajemen keuangan. Eh, ini materi pertama kita untuk mata kuliah manajemen keuangan. Kita ada dua mata kuliah ya, ada mata kuliah manajemen strategi dan manajemen keuangan. Hari ini kita akan belajar manajemen keuangan. Nanti malam kita akan kembali paparkan juga tentang manajemen keuangan. Tapi untuk kelas yang sore, mungkin ada yang pasif bisa ngikutin pada pagi hari ini. Baik, suara saya cukup bagus terdengar. Saya cek atau ada masalah? Bagus, Pak. Bagus ya. Pak. Alhamdulillah. Makasih. Oh ya, untuk mata kuliah kita ini nanti saya upayakan dan saya usahakan setiap habis kuliah saya akan sediakan untuk tes ya, tes. Tapi mulai nanti malam ya, mulai nanti malam. Atau kalau yang kelas pagi ini belum bisa akses, nanti bisa masuk ke e-learning ya, masuk ke e-learning. Masuk ke e-learning yang nanti bisa ada dua e-learning ya, e-learning Digiji dan e-learning personal saya. Nanti saya share alamatnya, kalian boleh masuk untuk bisa akses latihan-latihan dan tes atau post test setelah kita kuliah. Jadi setelah kuliah kita akan cek gitu ya, akan mengetes atau self assessment gitu ya, mencoba untuk mengakses kemampuan kita dalam menyerap materi kuliah gitu. Oke, baik. Saya jelaskan mengenai ruang lingkup dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini kita akan pelajari kurang lebih sekitar 14 kali pertemuan. Ini pertemuan yang pertama. Di 7 pertemuan di awal nanti kita akan pelajari piramid ya, mid atau tengah semester. Dan itu adalah dasar-dasar dalam memahami manajemen keuangan. Nanti setelah mid yaitu nanti menjelang UAS kita akan pelajari manajemen keuangan yang mulai apply di aplikasi. Manajemen keuangan ini merupakan salah satu dari disiplin atau bidang atau cabang dari manajemen dan menjadi ranah dari kegiatan bisnis. Jadi kalau kalian berbisnis atau memasuki dalam sebuah organisasi bisnis, maka manajemen keuangan menjadi salah satu bagian penting yang akan membantu dalam melakukan berbagai kegiatan administratif, terutama dalam rangka untuk mendapatkan dana atau mendapatkan modal, dan kemudian menggunakan dana atau modal itu secara efektif. Nah, karena ini penting, sehingga sebetulnya juga bermanfaat untuk personal, ya, untuk kita sendiri, dalam upaya mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang lebih baik, dan kemudian mengelola pendapatan atau penghasilan yang kita peroleh itu untuk mengalokasikan pada kebutuhan-kebutuhan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier kita dengan baik. Dan kita bisa juga memanfaatkan manajemen keuangan ini untuk perusahaan-perusahaan atau lembaga yang non-profit oriented, ya seperti yayasan misalnya. Mungkin kalian ada yang saat ini bekerja atau mengabdikan diri misalnya di sekolah, atau di Yayasan Yatim Piatu misalnya, atau kalian juga ada yang mungkin berbakti untuk organisasi sosial lainnya. Nah, manajemen keuangan ini akan membantu untuk memberikan pembekalan, pengetahuan, keterampilan dalam mengelola dana yang kita atau yang menjadi tanggung jawab kita. Baik, saudara sekalian, ini filenya nggak bergerak ya?
filenya, bergerak, Pak. Oh ya, masih sama. Jadi di posisi mana nih slide saya, Mbak? Deskripsi, Pak. Oh ya, berarti ada masalah ya. Oke, kalau gitu saya nggak perlu slideshow, saya pakai biasa saja. Kalau seperti ini masih kebaca ya? Masih, Pak. Kebaca, Pak. Baca ya, baik. Mungkin nggak terlalu besar, tapi saya kira masih kebaca ya. Nah, kompetensi. Jadi diharapkan kita dengan belajar mata kuliah manajemen keuangan ini kita punya kompetensi atau pengetahuan, punya keterampilan dan punya sikap ya terhadap keuangan ya, terhadap keuangan. Jadi dengan memahami manajemen keuangan ini kita mestinya kita harapkan mampu mengelola dana secara baik dan benar ya, secara baik dan benar. Kita ada beberapa sub bahasan, ada berapa pokok bahasan, ada 7 pokok bahasan, mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam waktu yang tepat, yang mengenai konsep dasar, kemudian kita mengenal pasar finansial atau pasar keuangan, kemudian nilai waktu uang, dasar-dasar penilaian, analisis keuangan, pengelolaan kas, dan pengelolaan persediaan. Buku referensinya antara lain ada buku yang saya tulis namanya Prinsip-Prinsip Keuangan Wirausaha. Tahun 2019 diterbitkan oleh Mitra Wacana Media. Ada Suat Husnan, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan yang diterbitkan oleh UPP AMPKIKPN. Ada Van Horn, ya Fundamental of Financial Management yang diterbitkan oleh Prestige Hall. Ada Charles Jones, Financial Management yang diterbitkan oleh Irwin Publisher. Kemudian ada Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan yang diterbitkan oleh LPM UI. Itu ada beberapa buku referensi yang kalian boleh baca dan saya rekomendasikan karena di situ cukup bagus untuk sistematika dan substansi materinya bagus ya. Oke, sekarang ke pendahuluan. Masalah-masalah keuangan yang mungkin barangkali tidak hanya menyangkut masalah keuangan personal atau pribadi atau individual ya, tapi lebih nanti kita akan mempelajari tentang keuangan yang ada dalam sebuah korporasi atau perusahaan. Karena disitulah nanti keberartian kita akan diuji oleh perusahaan atau korporasi dalam mengelola keuangan perusahaan. Kita nanti akan bicara mengenai sumber-sumber pendanaan, penggunaan dana untuk investasi, kemudian bagaimana penyediaan aktiva atau aset yang nanti kita akan biayai dari permodalan kita atau dari kita mendapatkan resource dari sumber lain misalnya, sehingga kita bisa mendapatkan dana yang murah, efisien, dan mendapatkan hasil yang optimal. Nah, definisi manajemen keuangan, kalau kita pernah belajar tentang manajemen, ada dua hal yang sangat penting, yaitu memahami tentang manajemen dan keuangan itu sendiri. Manajemen itu apa sih? Manajemen kan kita sudah pernah belajar ya, tentang pemahaman bahwa manajemen itu adalah suatu proses. Proses apa? Proses POAC, gitu ya. POAC. POAC masih ingat singkatan dari P-nya apa? P-nya ada yang tahu nggak? Planning, Pak. Ya, good. Planning, organizing, actuating, and controlling. Oke. Good. Alhamdulillah masih ingat ya. Itulah kegiatan nanti yang akan kita lakukan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau controlling.
Nah, apa yang mau direncanakan, apa yang mau diorganisasikan, apa yang mau dikendalikan, yaitu keuangan. Nah, keuangan itu apa? Keuangan itu kegiatan untuk mendapatkan dana secara efektif, ya secara efisien, dan menggunakannya untuk mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin, ya semaksimal mungkin. Jadi keuangan itu sebetulnya hanya ada dua kegiatan keuangan itu. Jadi mencari sumber dana, ya mencari sumber dana, kemudian menggunakan dana itu. Mencari sumber tentunya dengan biaya yang murah, ya semurah mungkin gitu. Bagaimana caranya? Nah, disitulah yang kita akan pelajari bagaimana cara mendapatkan sumber dana yang murah, dan kemudian kita bisa memanfaatkan dana itu, menggunakan dana itu, ya dengan hasil yang maksimal. Sehingga kita akan mendapatkan manfaat yang besar dan bisa menutup seluruh biaya atau seluruh biaya yang kita gunakan untuk mendapatkan dana itu. Ada kegiatan yang sifatnya perencanaan ini ya, nanti kita akan pelajari. Kemudian ada kegiatan yang sifatnya analisis. Ada kegiatan keuangan yang sifatnya pengendalian, jadi untuk mengendalikan. Ya, dari pengantar ini mudah-mudahan sudah mulai ada gambaran ya bahwa yang akan kita pelajari dan kita dalami adalah kegiatan untuk mencari sumber-sumber dana yang murah, kemudian menggunakan dana itu untuk menghasilkan yang optimal. Nah, untuk bisa melakukan itu pasti butuh analisis, ya, butuh analisis, butuh analisa. Nah, disitulah kita akan belajar mengenai analisis keuangan. Nah, fungsi keuangan itu sendiri seperti tergambar dalam slide ini ada perusahaan. Nah, perusahaan itu kan memiliki aktiva atau memiliki aset. Ya, perusahaan memiliki aktiva atau memiliki aset. Kemudian aset itu agar bisa berkembang dan bertumbuh, maka aset itu harus diproduktifkan, harus menghasilkan pendapatan. Ya, harus menghasilkan pendapatan. Nah, bagaimana bisa menghasilkan pendapatan kalau digunakan untuk kegiatan produktif? Kalau kita punya aset tidak kita gunakan untuk kegiatan produktif, maka tidak akan menghasilkan. Nah, di mana kita bisa mendapatkan penghasilan? Antara lain, kita bisa masuk ke pasar keuangan namanya. Ya, kita bisa masuk ke pasar keuangan. Nah, pasar keuangan itu apa? Pasar keuangan itu adalah pasar yang suatu tempat ya atau media yang mempertemukan antara penyedia dana dan pihak yang membutuhkan dana. Itulah pasar keuangan. Jadi dalam pasar keuangan itu seperti halnya pasar tradisional konvensional biasa begitu, kita masuk ke pasar. Seseorang yang masuk ke pasar pasti dia punya kebutuhan gitu ya. Dia punya suatu keperluan atau kebutuhan. Nah, di situ di pasar kita bisa mendapatkan kebutuhan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebutuhan kita kalau di dalam pasar itu ada penjual, gitu ya, ada penjual barang-barang yang kita harapkan dan kita inginkan itu, kemudian kita tukar dengan uang kita, dengan alat tukar kita. Barulah kemudian kita akan mendapatkan barang yang kita butuhkan itu, gitu ya, itu di pasar tradisional. Kalau pasar keuangan gimana? Sama juga, gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang membutuhkan dana, ya, yang membutuhkan dana, dan ada juga perusahaan yang menyediakan dana, ya. Jadi tidak hanya orang butuh saja, ya butuh untuk mendapatkan dana, tapi juga ada orang yang ingin menjual asetnya atau memberikan dananya agar bisa dikelola dan menghasilkan uang, yang menghasilkan return, menghasilkan pendapatan. Nah, disitulah yang disebut dengan pasar keuangan.
Ya, disebut dengan pasar keuangan. Nah, dari sinilah yang kemudian manajemen keuangan itu diperlukan, gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang memerlukan dana, ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan dana, kemudian ada manajemen keuangan yang membantu untuk ya mengelola atau memproduktifkan dana tadi di pasar keuangan, gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita pengen punya rumah gitu ya, tapi kita nggak punya dana cash sekarang. Kebetulan misalnya kalian sudah bekerja dapat penghasilan 5 juta per bulan misalnya. Kalian ingin punya rumah, dengan uang 5 juta kan nggak bisa dapat rumah, kan gitu ya. Nah, gimana caranya? Kalian pergi ke, salah satunya adalah ke bank, ya ke bank. Nah, di situ Anda minta penjelasan mengenai produk KPR, ya kredit pemilikan rumah misalnya. Nah, di situ nanti bank akan menawarkan produk pembiayaan untuk pengadaan pembelian rumah. Nah, kalau dianalisa ternyata Anda memenuhi kriteria, maka Anda bisa dapatkan pembiayaan. Pendapatan Anda cuma 5 juta, tapi Anda bisa punya rumah yang senilai 200 juta misalnya, bisa. Ya, nanti bank yang akan membelikan rumahnya buat Anda, kemudian Anda angsur dalam sekian waktu dari pendapatan yang Anda peroleh itu. Maka Anda akan menjadi punya rumah, punya aset. Itulah yang namanya pasar keuangan. Contohnya lembaganya adalah bank. Selain bank ada nggak? Ada yang tahu selain bank pasar keuangan? Coba, saya ingin dengar suaranya. Kalau asuransi itu termasuk nggak sih, Pak? Yes, asuransi itu termasuk pasar keuangan. Betul Mbak Siva, makasih. Ada yang lain mungkin? Selain bank dan asuransi. Coba. Kalau koperasi, Pak? Koperasi, yes, pasar keuangan. Ya, kenapa koperasi pasar keuangan juga? Karena kita juga bisa simpan dana kan? Iya, Pak. Ya, kita bisa pinjam juga, boleh? Boleh. Boleh, ya. Di situ kan mempertemukan ada orang yang punya dana, ada orang yang butuh dana. Nah, disitulah ada transaksi namanya, transaksi keuangan. Nah, dari situlah yang kemudian masing-masing pihak mendapatkan manfaat. Itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Pegadaian? Pegadaian, Pak. Good. Pegadaian. Kenapa pegadaian termasuk juga salah satu pasar keuangan? Karena banyak orang yang simpan pinjam di situ juga, Pak. Entah itu mau gadein perhiasan ataupun barang lain mungkin. Oke. Jadi kalau di pegadaian itu kita nggak bisa menyimpan uang di pegadaian. Ya, bisanya kita menggadaikan barang. Jadi kalau mau ke pegadaian, kita harus punya barang. Kalau nggak punya barang, kita nggak bisa dapatkan fasilitas gitu. Tapi Atau, Pak, nah, ada juga yang kalau simpan emas itu kayak nabung emas di Pegadaian juga bisa, Pak. iya, itu sebetulnya nggak boleh nabung ya, tapi kita bisa investasi di pegadaian. Jadi kita nggak akan mungkin dapat emasnya sekarang. Ya, dapat emasnya nanti kalau sudah selesai sesuai dengan perjanjian gitu ya. Misalnya perjanjiannya per bulan kita akan bayar 100.000. Nanti dalam 1 tahun kita akan dapat 2 ons, ya 2 gram. 2 gram emas senilai 1.200.000 misalnya. Nah, itu kita bisa di pegadaian dengan cara seperti itu. Ya, tapi intinya adalah bahwa di lembaga itu menyediakan fasilitas untuk kebutuhan keuangan kita. Ya, sama dengan asuransi juga, asuransi kita nggak bisa mau pinjam ke asuransi, nggak bisa. Ya, asuransi itu hanya menghimpun dana saja. Jadi masing-masing lembaga itu memiliki fungsinya masing-masing. Ya,
Tapi sepanjang bentuk layanannya itu adalah dalam keuangan, ya, dalam sektor keuangan, maka disebut dengan pasar keuangan. Ya, oke, ada Mbak Dara sudah on air, Mbak Dara. Mbak Oki sudah on air. Mbak Malika, Mbak Maudi, Mbak Priscila, Mbak Rina. Oke, berarti yang kuliah hari ini cuma 3 orang ya, cuma Mbak Feby, Mbak Kan kamera saya nggak bisa, Pak. Maaf Pak, Oh. saya lagi di luar Pak, nggak bisa on cam. Oh, lagi di luar, baik. Iya Pak. Baik, makasih. Saya lanjutkan. Nah, di dalam manajemen keuangan itu ada keputusan, ya, ada keputusan dalam manajemen keuangan namanya, yaitu keputusan pendanaan, yaitu bagaimana kita memperoleh dana seperti tadi ceritanya Mbak Siva. Ya, kalau mau dapat dana pergi ke koperasi simpan pinjam misalnya. Nah, ketika kita kemudian mengajukan permohonan pinjaman dan kemudian pinjamannya itu disetujui, maka itu adalah keputusan pendanaan. Ya, keputusan pendanaan kita sudah lakukan. Ada keputusan investasi, yaitu misalnya kita punya dana nih nganggur gitu ya, dananya belum bisa digunakan gitu. Daripada nganggur kalau disimpan di bawah bantal atau di laci lemari kan tidak bisa beranak pinak tuh ya. Tidak bisa menghasilkan sesuatu maksudnya, ya, tidak bisa menghasilkan sesuatu. Nah, maka agar bisa menghasilkan sesuatu gimana? Kita bisa taruh dalam deposito misalnya. Nah, di deposito itu mungkin kita bisa dapatkan imbal jasa dari bank. Bisa dalam bentuk bagi hasil atau dalam bentuk misalnya bunga misalnya. Ya, jadi itu adalah keputusan investasi. Ya. Atau misalnya kita ada dana warisan gitu ya. Dana warisan. Kemudian dana itu berisiko kalau kita simpan. Kemudian kita taruh misalnya taruh di bank misalnya. Atau barangnya dijual dibelikan obligasi atau saham misalnya. Nah, itu adalah investasi. Ya, kita naruh uang, kita bisa mendapatkan nanti dividen atau dapatkan gain saham, ya, kita bisa dapat keuntungan itu. Nah, kemudian memperoleh laba. Memperoleh laba itu juga bagian dari kegiatan keputusan manajemen, termasuk pembagian laba atau dividen tadi. Oke. Nah, tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Ya, memaksimumkan nilai perusahaan. Agar perusahaan itu bisa mendapatkan pendapatan yang maksimal, maka tentunya kita bisa mencari pilihan-pilihan untuk investasi yang mampu memberikan return atau pendapatan yang maksimal. Nah, tanpa kita punya pengetahuan, maka sulit sekali kita akan bisa punya akses gitu ya, bagaimana sih membuat aset kita menjadi produktif misalnya. Ya, kita tidak akan mampu lakukan ya kalau kita nggak punya pengetahuan. Nah, manajemen keuangan itu menjadi salah satu ya literasi untuk kita mendapatkan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan. Tujuan yang kedua, nilai perusahaan tidak identik dengan earning per share. Jadi tidak hanya sekedar kita ingin mendapatkan earning atau pendapatan saja, tapi bisa lebih dari itu. Lebih dari itu maksudnya apa? Value, meningkatkan value, ya.
meningkatkan value. Apa itu value? Nilai ya. Ya, sama dengan kita kuliah pada hari ini, gitu ya. Mungkin kalian tidak langsung dapatkan earning, ya, nggak langsung dapatkan penghasilan dalam bentuk uang. Tapi ada sesuatu yang lain. Kalian sedang melakukan investasi. Investasi dalam bidang apa? Dalam bidang knowledge, ya, dalam bidang pengetahuan. Mungkin teman-teman Anda saat ini mungkin sedang asik ya tidur, ada yang asik mungkin main gitu ya, ada yang asik mungkin dengan kegiatan lainnya gitu. Ya, ya mungkin knowledge ini nggak akan diperoleh gitu ya, nggak akan diperoleh. Pengetahuan ini nggak akan diperoleh ya. Dan tentunya itulah value yang nanti akan membedakan Anda dengan mungkin teman-teman lain. Ya, namanya mungkin tersantum ya di dalam apa? Di dalam absen gitu kan, tapi dia nggak dapat nilai. Nilai dalam artian apa? Nilai dalam artian value performance ya, pengetahuan dan knowledge gitu. Oke, jadi usahakan setiap saat melakukan investasi dalam berbagai bentuk ya, tidak harus dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk personal value. Itu malah lebih bagus gitu ya, personal value. Ya, nilai diri kita gitu akan meningkat kalau kita mau bersedia untuk investasi. Sekarang kita sedang investasi waktu, ya mendengarkan kuliah itu adalah investasi, gitu. Oke, next. Oke, what's the goal of the firm? Ya, apa sebetulnya tujuan dari perusahaan? Maximization of shareholder wealth. Memaksimumkan nilai kekayaan dari para pemegang saham. Yaitulah perusahaan. Jadi kalau Anda punya perusahaan, ya antara lain orientasi yang Anda sedang lakukan itu di perusahaan adalah untuk mendapatkan kesejahteraan, ya wealth. Ya kan kalau kita ingin mendapatkan kesejahteraan antara lain adalah bisa menghasilkan pendapatan, ya kita punya pendapatan gitu. Itu antara lain instrumen untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah, untuk bisa maksimum bagaimana caranya gitu ya? Value creation occurs when we maximize the share price for current shareholder. Ya. Menciptakan value, ya value creation, ya value creation. Anda sedang menciptakan value sekarang ini dengan mengikuti kuliah, gitu ya. Occur yang terjadi when we maximize ketika kita memaksimumkan the share price, ya nilai atau harga, ya harga for current shareholder untuk para pemegang saham saat ini, ya. Nah, pemegang saham Anda itu siapa? Nah, ini kalau kita kembalikan ke personal ya, individual. Pemegang saham kita itu siapa? Ya kita sendiri gitu ya, kita sendiri dan orang tua kita gitu ya. Jadi orang tua kita akan sangat senang gitu ya apabila kita produktif ya. Kita mampu memberikan value creation, kita mampu menciptakan nilai ya. Nilai nanti akan Anda sendiri juga akan mendapatkan manfaat dari value creation itu. Nah, bagi perusahaan ya bagi perusahaan itu harus kreatif juga menciptakan sumber-sumber pendapatan bagi perusahaan. Nah, disitulah ya makna dari kita belajar tentang financial management ya. Nah, mungkin perkembangan manajemen keuangan kalian boleh baca ya di beberapa buku. Ya, saya nggak mungkin bercerita di sini karena nanti habis waktu hanya cerita tentang perkembangan dari manajemen keuangan. Ya, silakan baca di buku-buku tadi yang sudah saya share sehingga kalian punya pengetahuan yang lebih baik ya tentang manajemen keuangan. Ya, kalau hanya sekedar mendengarkan dari kuliah saya ini, mungkin sangat terbatas waktunya kan paling berapa menit selesai.
Tapi kalau kalian bersedia untuk membaca, maka akan bisa dapat hal yang sangat banyak sekali dari buku-buku yang Anda baca itu. Ya, mungkin misalnya kalian akan dapatkan teori capital budgeting misalnya. Kemudian bisa baca tentang teori portofolio, ya, teori portofolio Henry Markowitz. Ketika kalian belajar di manajemen keuangan atau apapun sebetulnya itu sangat bermanfaat ya bagi Anda sendiri. Misalnya teori tentang portofolio misalnya. Dari portofolio itu kita harus membagi-bagi aset dalam beberapa tempat. Ya, membagi-bagi aset dalam beberapa tempat. Jangan menaruh suatu aset dalam satu tempat, itu berisiko. Ya, contoh misalnya gini ya, kita punya uang. Kemudian semua uang itu kita taruh dalam satu bank. Misalnya ini contoh. Nah, tiba-tiba kita nggak tahu bank itu bangkrut, gitu ya, dilikuidasi. Maka kita kehilangan seluruh aset kita. Atau misalnya kita taruh uang kita di lemari kita, misalnya, ya. Maka ketika tiba-tiba banjir, kita berada di luar kota, tiba-tiba rumah banjir, gitu ya, tenggelam. Itu uang bisa rusak semua, ya. Padang raket semua gitu ya, padang raket semua gitu. Nah, diambil uangnya sudah nggak bisa dipakai, sobek semua gitu. Itu resiko ya naruh aset dalam satu tempat. Terus gimana dong gitu ya? Nah, teori portofolio itu mengajarkan agar kita menaruh aset dalam beberapa tempat gitu. Contoh beberapa tempat itu apa? Misalnya kita bisa punya taruh di beberapa tempat, jangan satu tempat. Itu contoh. Contoh. Atau misalnya dalam hal pendapatan. Sebaiknya saya pernah diajarkan oleh orang tua saya gitu ya, oleh kakek saya kebetulan. Kakek saya ngajarkan kalau nanti bekerja jangan menumpu pada satu sumber pendapatan ya. Jangan ngantung ke karo ngomong Jawa gitu. Mungkin Anda nggak paham. Paham, Pak. Oh, paham. Saya juga orang Jawa, Pak. Oh ya, mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang di luar Jawa nanti ada translatornya ini. Ada penerjemahnya. Aja ngantung ke karo Satu pekerjaan. betul, karo satu pekerjaan. Jangan mengantungkan hanya pada satu pekerjaan saja. Maksudnya apa? Maksudnya ya itu mungkin maknanya luas ya karena kalau contoh nih, mohon maaf nih, saya itu profesinya dosen ya seperti sekarang ngajar. Nah, saya ngajar, saya bisa berbagi, bagi saya ini adalah media saya untuk berbagi gitu ya. Kenapa? Ya mungkin kalau jadi profesi, ya itu juga profesi saya, tapi saya punya aktivitas juga yang bisa menghasilkan dari sumber pendapatan lain, mungkin begitu. Ya, boleh mungkin saya juga jualan, saya juga mungkin bantu orang lain jadi konsultan gitu. Saya juga mungkin bisa kasih training di luar kampus gitu. Nah, ada beberapa kegiatan itu yang kemudian membantu dalam mendapatkan sumber-sumber penghasilan yang lebih baik. Ya, gitulah ceritanya. Begitu juga dalam menaruh dana yang kita miliki itu juga bisa kita sebar ya dalam berbagai portofolio, namanya portofolio teori itu. Ya kita mungkin sebagian ada yang kita bisa tabung, ada yang bisa kita belikan emas gitu ya. Ada sebagian yang bisa kita taruh di tanah karena tanah itu nilainya terus naik. Emas juga sama, nggak ada emas turun harganya, terus naik terus misalnya. Ya kita dan relatively aman gitu kan misalnya. Ya itu teori yang bisa kita pelajari dan memberikan manfaat gitu.
Terus ada teori Capital Asset Pricing Model, ya CAPM. Nah, di Capital Asset Pricing Model itu kita bisa belajar tentang bagaimana sih mengambil keputusan yang tepat gitu ya dalam kita menentukan harga, harga terutama untuk harga dalam aset-aset berharga atau surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana gitu. Kemudian ada teori APT, Arbitrage Pricing Theory. Ya, APT, ya, Arbitrage Pricing Theory. Nah, dari situ juga kita bisa dapat pengetahuan mengenai bagaimana sih suatu harga itu sebetulnya bisa di-combine gitu ya, di-combine. Mungkin ada harga yang murah, tapi juga kita bisa dapat margin yang tinggi dari produk lain. Nah, disitulah kita bisa memodify untuk sebuah strategi harga. Banyak manfaat ya. Role of management. Management acts as an agent for the owners of the firm, gitu ya. Tindakan manajemen sebagai sebuah agen atau perwakilan dari pemilik saham dalam sebuah perusahaan. Maksudnya apa? Tindakan-tindakan manajemen yang kita lakukan tadi dalam pengambilan keputusan itu sebetulnya mewakili dari shareholder, mewakili dari pemilik perusahaan sebetulnya, gitu ya. Nah, kalau kebetulan kita sebagai pemilik sendiri perusahaan itu, ya tentunya kita adalah agent dari manajemen perusahaan kita, gitu ya. Kita sebagai para eksekutor, ya eksekutor yang mengambil keputusan untuk kebutuhan atau untuk mendapatkan value atau value creation dari perusahaan kita sendiri. An agent is an individual authorized by another person called the principal to act in the latter behalf. Seorang perwakilan adalah individu yang terotorisasi atau diizinkan oleh orang lain, yaitu siapa? Prinsipal. Prinsipal itu adalah pihak yang pemiliknya atau yang memiliki hak atas suatu aset tertentu, yaitu owners, untuk mengambil tindakan, ya, untuk mengambil sebuah tindakan yang menjadi bagian dari profesinya, ya, menjadi bagian atau tugas atau fungsi dari profesinya. Misalnya sebagai manajer keuangan misalnya, dia kan nanti akan mengambil keputusan, yang ngambil keputusan untuk investasi. Padahal itu kan bukan punya dia, tapi dia bisa melakukan itu sebagai apa? Sebagai agent. Itu yang dimaksud seperti itu ya. Jadi kalau kalian nanti menjadi seorang manajer keuangan, walaupun kalian bukan pemilik dari perusahaan itu, tapi Anda diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan mengambil keputusan dalam bisnis. Nah, disitulah yang disebut dengan agent itu tadi. Oke, mudah-mudahan paham ya. Sama dengan kalian misalnya di rumah dengan orang tua, ya, di rumah dengan orang tua. Kebetulan orang tua Anda misalnya bekerja di luar kota, Anda di rumah dengan adik-adik misalnya. Nah, Anda kan harus perhatikan adik-adik Anda di rumah karena orang tua sedang bekerja, misalnya dua-duanya bekerja. Tiba-tiba adik Anda yang kecil itu mau makan misalnya. Nah, Anda harus ngambil keputusan, walaupun bukan orang tuanya, tapi kakaknya, gitu. Anda harus berani ngambil keputusan. Ini adik saya lapar, saya harus belikan makan gitu. Karena di rumah misalnya nggak ada makan gitu. Nah, itu adalah agent. Ya, Anda sebagai agent dari siapa? Dari orang tua Anda, perwakilan dari orang tua Anda. Nah, begitu maksudnya. Kalau Anda nanti bekerja di perusahaan juga begitu. Pemiliknya itu tidak ada di situ, tapi Anda akan mengambil sebuah keputusan ya atas kewenangan yang diberikan kepada Anda untuk kepentingan perusahaan, agar perusahaannya untung, agar tidak mati, gitu ya. Ya, sama dengan Anda di rumah dengan adik-adik yang tadi tidak berdaya karena masih kecil, misalnya, Anda harus berani ngambil keputusan. Ya, jangan terus kemudian nunggu nunggu ibu pulang seminggu lagi, nunggu ayah pulang sebulan lagi karena sedang bekerja di
di luar kota ya sedang ikut dalam mining gitu ya, penggalian tambang misalnya, sebulan baru pulang misalnya. Ya adik Anda udah pulang-pulang, orang tua udah ya kan bisa bayangkan seminggu nggak makan ya, Anda nggak berani ambil keputusan gitu. Ya, jadi disitulah arti dari agency itu ya, the modern corporation. Jadi dalam perusahaan modern itu ada shareholder, ada manajemen gitu ya. Ada pemilik dan ada yang mengelola, ada manajemen, ada yang mengelola ya. There exists a separation between owners and managers ya. Jadi keberadaannya itu dipisahkan antara pemilik dan pengelola ya, manajer. Itu perusahaan-perusahaan modern menjalankan bisnisnya seperti itu gitu ya. Jadi si owner itu mempercayakan penuh kepada para manajer, direktur gitu ya untuk menjalankan bisnisnya. Oke. Kemudian masih ada waktu ya, 10 menit. Agency theory ya, agency theory. Jensen and Mackling developed a theory of the firm based on agency theory. Ada agency theory yang dikembangkan oleh Jensen and Mackling. Ada agency theory juga yang menjadi cabang dari ilmu ekonomi yang berkaitan dengan perilaku para prinsipal dan para manajer mereka, ya, para pengelola mereka. Nah, itu kalian juga bisa pelajari secara lebih baik di beberapa buku tadi di atas, ya. Kita nggak akan secara khusus mempelajari tentang teori-teori agensi. Ya. Tapi dalam teori itu antara lain ada yang kita kutip yang penting saja, itu agency theory. Principles must provide incentive so that management acts in the principal's best interest and then monitor result. Prinsipal itu apa maksudnya? Prinsipal itu adalah pemilik ya. Jadi kalau kalian membaca ada istilah prinsipal itu berarti pemilik ya. Pemilik apa? Pemilik perusahaan. Ya, pemegang saham. Must provide incentive, must provide, harus menyediakan insentif. Ya, insentif. Kepada siapa? Kepada manajemen, ya, kepada para manajer. Atas tindakan-tindakan mereka di dalam kegiatan manajemen untuk mendapatkan tingkat return atau tingkat penghasilan atau best interest yang terbaik ya bagi para pemilik perusahaan. Dan memonitor atau memantau hasilnya. Itu teorinya seperti itu, ya. Nah, insentif itu antara lain di luar stock option, ya, di luar misalnya terkait dengan pengambilan keputusan tentang saham misalnya, ya, perquisite and bonus, ya, di luar bonus, di luar insentif-insentif yang sifatnya berbasis pada marketing gitu ya, tapi lebih kepada proses pengambilan keputusan dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan. Social responsibility, tanggung jawab sosial. Ya, tanggung jawab sosial. Wealth maximization doesn't preclude the firm from being socially responsible. Memaksimalkan kesejahteraan ya, atau ya kesejahteraan itu adalah bukan tanggung jawab sosial ya. Maksudnya bahwa kita berbisnis itu dalam teori agensi adalah memang tanggung jawab murni sebagai agent atau orang yang diberikan kepercayaan oleh perusahaan, ya, oleh si pemilik perusahaan itu, ya. Ya, bukan hanya sekedar social responsibility, ya, bukan hanya sekedar tanggung jawab sosial saja, gitu ya. Maksudnya, iya, ya, kita melakukan sesuatu kebaikan itu adalah tanggung jawab sosial, tapi lebih dari itu kita punya tanggung jawab kepada orang yang memberikan amanat kepada kita, gitu ya, yaitu pemilik perusahaan itu dengan baik. I assume we view the
firm or as producing both private and social good. Kita mengasumsikan bahwa perusahaan itu menghasilkan apa? Menghasilkan social goods, ya, manfaat sosial dan juga sekaligus manfaat pribadi. Ya, manfaat pribadi, macam manfaat pribadi itu manfaat tadi orientasinya adalah bisa menumbuhkan wealth, ya, wealth atau kesejahteraan atau menumbuhkan aset kita, ya, menumbuhkan aset kita, tapi juga sekaligus di dalamnya ada kegiatan sosial, gitu ya. Jadi kalau kita menjalankan sebuah perusahaan itu ada dua hal yang kita lakukan, ya, kita melakukan kegiatan sosial. Kenapa? Karena kita bisa membantu orang lain dalam bisnis itu dan sekaligus kita bisa mendapatkan keuntungan. Then shareholder wealth maximizations, ya. Nah, kemudian kita memaksimumkan juga kesejahteraan bagi para pemilik saham itu, ya, pemilik perusahaan itu. Remains the appropriate goal in the governance the firm. Ya, itulah tujuan yang utama dari sebuah pengelolaan perusahaan. Corporate governance, tata kelola. Ya, tata kelola perusahaan. Kita dalam memanage perusahaan itu harus memiliki tata kelola yang baik, ya, tata kelola yang baik. Good corporate governance, mungkin pernah mendengar itu, ya. Represent the system by which corporation are managed and control. Merepresentasi atau mewakili sebuah sistem di mana perusahaan dikelola dan dikendalikan. Jadi corporate governance itu menggambarkan tentang bagaimana sebuah sistem yang dikelola dan dikendalikan. Ya. Jadi kalau Anda masuk dalam sebuah struktur perusahaan, struktur organisasi suatu perusahaan, maka Anda mungkin akan masuk dalam sebuah board of director, ya, dalam sebuah jajaran manajemen direksi, ya. Maka Anda harus memahami tentang corporate governance, tentang tata kelola yang baik, tata kelola perusahaan yang baik. Nah, organization of the financial management function, ya, fungsi dari manajemen keuangan dalam sebuah organisasi adalah Vice President of Finance. Jadi Anda mewakili dari suatu corporate, ya, dalam bidang keuangan. Apa saja sih kegiatannya? Mungkin Anda suatu saat, ya, kalau sudah saatnya nanti selesai jadi sarjana ekonomi, kemudian join di suatu korporasi, Anda akan, kalau Anda tertarik di bidang finance, Anda bisa masuk ke treasury atau ke controller. Ya, bisa masuk ke dalam dua bidang ini. Ya, treasury itu contohnya kegiatan dalam capital budgeting, cash management, credit management, dividend disbursement, financial analysis, pension management, insurance, risk management, tax analysis, ya. Kalau di controller, Anda bisa masuk ke cost accounting, cost management, data processing, general ledger, government reporting, internal control, preparing financial statement, preparing budget, preparing forecast. Ya, ada bidang-bidang banyak sekali yang Anda nanti pelajari dan bisa diaplikasikan di suatu perusahaan. Kalau kalian serius dan suka dengan finance, gitu ya. Nah, kalau Anda nggak suka dengan finance, ya agak sulit juga, gitu ya. Anda harus mulai baca-baca mengenai literasi keuangan, ya, literasi keuangan. Nah, ya, tantangan kita saat ini itu males baca, ya, males bacanya, belajarnya hanya sekedarnya saja, kemudian baca-baca berita yang mungkin tidak terlalu penting. Nah, itu yang buang-buang waktu, gitu ya. Padahal banyak hal yang kita bisa pelajari untuk bekal kita dalam memasuki dunia profesional nanti. Oke, di slide yang terakhir ini adalah struktur dari suatu fungsi manajemen.
di dalam sebuah korporasi atau perusahaan, gitu. Yang di situ ada 3 kegiatan utama di dalam sebuah struktur perusahaan. Apa aja itu 3 bagian struktur itu? Ada Vice President Operation, yaitu orang yang diberikan kewenangan untuk memanage kegiatan operasional, gitu ya. Kemudian yang kedua, Vice President untuk mewakili perusahaan dalam bidang keuangan, finance, yang tengah-tengah itu. Kemudian ada Vice President Marketing, ada bagian yang memang ditugaskan untuk melakukan kegiatan marketing. Ya, jadi ada 3 bagian penting di dalam sebuah struktur organisasi. Itu ya. Baik, sampai di sini dulu ya materi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sambil biasa saya absen dulu ya. Ada Mbak. Tadi Mbak Maudi ada ya? Mbak Maudi ya? Pak. Oke, ada. Mbak Dara ada? Ada, Pak. Mbak Ada, Dara Pak. ada? Ada. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Oki, ada Mbak Oki? Mbak Oki ada? Oke, nggak ada. Mbak Priscila ada? Mbak Priscila ada? Nggak ada. Mbak Malika ada? Ada, Pak. Hadir. Oke, Mbak Malika hadir. Calvin ada Calvin? Calvin nggak ada ya. Mbak Rina ada, Mbak Rina? Pak Oki hadir, Pak. Hadir, Maaf Pak. tadi saya baru mandi. Mbak Oki ada. Mbak Rina ada? Hadir, Pak. Hadir. C siapa ya? C ya? Ada C. Saya Pak Jefta Pak. Oh, boleh dibuka dong videonya biar saya kenal. Sabar Pak. Saya nyala ini. Oke. Oke, terima kasih atensinya. Saya tutup, kita foto ya untuk dokumentasi kita hadir pada pagi hari ini. Mulai dibuka videonya. Iya, Pak, sebentar. Ya. Pak, mau nanya, untuk kelas malam berarti manajemen strategi, Pak? Kesepakatannya kemarin itu sama gitu ya, manajemen keuangan. Nanti minggu depan manajemen strategi gitu ya, karena mungkin ada kelas yang shift ya, pagi nggak bisa ikut gitu, nah malamnya bisa ikut, jadi nanti dapat semuanya. Kalau ini pagi keuangan, nanti malam strategi, nanti malam yang mau join jadi nggak dapat yang strategi gitu. Itu kemarin diskusinya, Bu. Saya ikut aja sih. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Boleh dibuka semuanya, yang bisa dibuka. Saya mau screenshot. Oke. Mbak Maudi bisa dibuka. Makasih. Ada Mbak Priscila bisa dibuka. Mbak Pris. Nggak bisa ya? Mbak Oki udah bisa dibuka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kelihatannya orang nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 dengan saya yang hadir. Terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Salam sehat semuanya, sehat selalu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.